Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Safitri dari kelas 11 OTKP 3. Di sini, saya akan mempresentasikan mata pelajaran keuangan tentang kas kecil atau petty cash. Apa sih kas kecil itu sendiri? Jadi, kas kecil atau petty cash adalah dana yang dikeluarkan perusahaan dengan jumlah yang relatif kecil. Sesuai dengan namanya, dana ini akan dikeluarkan untuk pengeluaran-pengeluaran yang nominalnya juga kecil. Salah satu contohnya adalah konsumsi rapat perusahaan. Terus, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, siapa sih yang mengelola kas kecil itu sendiri? Jadi, kas kecil itu dikelola oleh petugas keuangan perusahaan yang masih pemula atau baru. Tujuannya kenapa dipilih yang masih pemula atau baru? Agar mereka bisa belajar membuat neraca yang baik dari sistem kalkulasi yang paling sederhana. Kas kecil itu sendiri terdapat tujuan dan manfaat loh guys. Apa sih tujuannya? Tujuannya yang pertama adalah menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pemimpin. Yang keempat, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Tadi kan kita udah ke tujuannya ya guys. Sekarang kita beralih ke manfaat kas kecil itu sendiri. Jadi, kas kecil mempunyai beberapa manfaat, yaitu 1. Kas kecil untuk membayar pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang jumlah nominalnya kecil. Yang kedua, sebagai dana talangan untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Yang ketiga, sebagai dana langsung untuk jenis-jenis pembayaran yang tidak praktis apabila menggunakan cek. Yang keempat, untuk membantu proses pembayaran yang tidak praktis apabila menggunakan lampiran keuangan yang perlu ditandatangani direktur terlebih dahulu. Terus gimana cara buatnya? Kan saya nggak tahu, saya juga nggak pernah dengar gitu. Jadi gini guys. Untuk membuat kas kecil, terdapat dua metode. Pertama, metode tetap atau in-fresh fund system, dan metode berubah-ubah atau fluctuating fund system. Terus pengertiannya apa? Bedanya apa? Langkah-langkahnya gimana? Sabar ya. Jadi, metode tetap atau in-fresh fund system adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas yang terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya di buku jurnal, tetapi mengumpulkan bukti transaksi tersebut. Nah, ciri-cirinya, bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan, sehingga jumlah dana petty cash kembali kepada jumlah yang tetap semula. Langkahnya nih guys, nungguin ya sama. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas nanti diberi sejumlah uang tunai yang nantinya untuk membayar atas pengeluaran perkiraan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Yang kedua, dana kas kecil dipergunakan untuk membayar transaksi pengeluaran. Yang ketiga, setelah dana kas kecil habis atau hampir habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil, mengisinya sebesar jumlah nominal pengeluaran yang terjadi. Terus metode berubah-ubah apa? Jadi,
Metode berubah-ubah adalah suatu metode dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan sistem, sesuai dengan kebutuhannya. Maaf. Nah, contoh aja nih ya. Ketika pertama kali perusahaan membuat kebijakan menetapkan jumlah nominalnya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemudian kas kecil diisi kembali. Ketika waktu pengisian, jika perusahaan menggunakan sistem dana tetap, maka jumlah kas kecil harus sesuai dengan saldo awal kas kecil. Namun, pada metode sistem berubah-ubah ini, pengisian jumlah kas kecil tidak harus sama dengan jumlah nominal saldo awal. Jadi bisa berkurang maupun lebih. Jadi kalau misalnya saldo awalnya dia 5 juta, ya mungkin dia bisa berkurang jadi 3 juta atau 4 juta rupiah. Terus ciri-ciri dari metode ini tuh, pembentukan dari pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit di dalam akun kas kecil. Yang kedua, bukti penggunaan kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan menggunakan kredit akun kas kecil. Yang ketiga, besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakai dana. Pada pembahasan kali ini, saya akan memberikan satu contoh soal tentang kas kecil. Pada tanggal 1 Juli 2017, CV Sopo memutuskan untuk membentuk dana kas kecil. Transaksi yang terjadi di perusahaan selama bulan Juli 2017 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli, ditarik cek nomor 102 sebesar 200.000 untuk membentuk kas kecil. Pada tanggal 2 Juli, dibuat voucher kas kecil nomor VKK 01 senilai 30.600 untuk pembelian perlengkapan kantor. Pada tanggal 5 Juli, dibuat voucher kas kecil nomor VKK senilai 15.400 untuk pembayaran beban reparasi mesin kantor. Pada tanggal 8 Juli, dibuat voucher kas kecil nomor VKK 03 senilai 20.400 untuk pembayaran biaya pengangkutan pembelian. Pada tanggal 9 Juli, dibuat voucher kas kecil nomor VKK 04 senilai 15.000 untuk pembelian perangko. Pada tanggal 13 Juli, dibuat voucher kas kecil nomor VKK 05 senilai 10.600 untuk mengganti biaya transportasi seorang karyawan yang mengunjungi seorang pelanggan. Pada tanggal 16 Juli, dibuat voucher kas kecil nomor VKK senilai 16.200 untuk pembayaran biaya pengangkutan pembelian. Pada tanggal 18 Juli, dibuat voucher perlengkapan kas nomor VKK 07 senilai 32.800 untuk pembelian perlengkapan kantor. Pada tanggal 23 Juli, dibuat voucher kas kecil nomor VKK 08 senilai 19.800 untuk pembayaran biaya pengangkutan pembelian. Pada tanggal 26 Juli, dibuat voucher kas kecil nomor VKK senilai 5.500 untuk pembayaran biaya telegram. Pada tanggal 31 Juli, ditarik cek nomor 153 untuk pengisian kembali dana kas kecil. Pada tanggal tersebut, dana kas kecil menunjukkan jumlah uang tunai sebesar 33.700 rupiah. Yang jadi tanyakan adalah, terus buatlah jurnal kas kecil untuk mencatat transaksi tersebut. Yang kedua, buku kas kecil untuk mencatat mutasi
kas kecil atas transaksi tersebut. Nah, pembahasan yang jadi jawaban dari nomor 1. Jawaban dari nomor 1 bisa dilihat dari keterangan debit kreditnya. Kas kecil itu masuknya di debit 200.000. Kas di bank masuknya di kredit 200.000. Perlengkapan kantor 63.400, biaya resepsi 15.400, biaya angkut pembelian 56.400, beban perangko 15.000, biaya transport 10.000, biaya telegram 5.500. Itu masuknya di debit, di jumlah semuanya 366.300. Terus yang terakhir itu ada kas di bank. Masuknya itu kas di bank itu masuknya di kredit 166.300 dan dijumlah dengan kas di bank yang 200.000. Totalnya adalah 366.300. Dan jawaban yang kedua bisa dilihat. Ini ada buku kas kecilnya nih guys. Jadi jawaban nomor 2-nya. Jadi pembentukan itu mutasi debit 200.000, saldo debit 200.000, perlengkapan kantor, mutasi kredit 30.600, saldo debit 169.400, beban resepsi, mutasi kredit 15.400, saldo debit 154.000. Biaya angkut pembelian, mutasi kredit 20.400, saldo debit 133.600. Biaya biaya angkut pembelian, mutasi kredit 20.400, saldo debit 133.600. Perangko, mutasi debit 15.000, saldo debit 118.600. Biaya transport 10.600, mutasi kredit, saldo debit 108.000. Biaya angkut pembelian 16.200, mutasi 16.200 perak, mutasi kredit, saldo debit 91.800. Perlengkapan kantor, mutasi kredit 32.800, saldo debit 59.000. Biaya angkut pembelian 19.800, saldo debit 39.200. Biaya telegram, mutasi kredit 5.500, saldo debit 33.700. Pengisian kembali, mutasi debit 166.300, saldo debit 200.000. Sekian, terima kasih dari saya. Jika kurang jelas atau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.